dan bilang bahwa IKN itu akan menjadi tonggak baru perekonomian Indonesia. Itu kata Jokowi di luar negeri. Lalu saya bilang, itu ucapan dari bajingan tolol, karena itu omong kosong. Anda bayangkan, itu duta-duta besar yang ada di Jakarta yang biasa diundang sebagai tamu kehormatan, tahu kondisi IKN, bahwa itu nggak beres. Ini sinyal kegagalan. Dan mereka, negara-negara barat itu akan dicaci maki oleh anak-anak muda di negaranya masing-masing karena mau membantu pemerintah Indonesia yang merusak lingkungan. Jadi soal IKN ini bukan sekedar soal ambisi presiden yang akan dibatalkan oleh APBN, tapi juga kehendak untuk memperlihatkan bahwa Kalimantan sedang dirusak oleh seorang yang punya ambisi bagi keluarganya, bagi dinasti. Dari awal Tapera itu dia disebut tabungan pemerasan rakyat itu, oke. Lalu balik tadi pada soal yang lebih bukan soal karenanya, karena dia bikin hoax, yaitu pergi ke Cina, pergi ke Kanada, pergi ke Jepang, pergi ke Amerika, pergi Singapura, dan bilang bahwa IKN itu akan menjadi tonggak baru perekonomian Indonesia. Itu kata Jokowi di luar negeri. Lalu saya bilang, itu ucapan dari bajingan tolol, karena itu omong kosong. Lalu saya dipenjarain, diancam untuk dipenjarakan. Sekarang Bahlil bilang bahwa yang masuk ke Indonesia investornya nol. Dulu itu yang saya bilang. Jadi coba Anda bayangkan, setelah 10 tahun baru Bahlil mengaku bahwa tidak ada satupun investor untuk IKN. Yang sebelumnya dia bilang ada 1.200 investor nunggu di Kalimantan Timur. Padahal yang saya lihat memang ada yang nunggu 1.200, itu truk-truk tadi yang kekurangan solar, itu yang nunggu di pom bensin. Jadi dari awal saya bikin, Anda bayangkan, itu duta-duta besar yang ada di Jakarta yang biasa diundang sebagai tamu kehormatan, tahu kondisi IKN, bahwa itu nggak beres. Apalagi mereka berpikir harus pindahin kedutaan besar. Amerika Serikat baru bikin kedutaan baru di Merdeka Selatan dengan kemewahan, security on top. Dia dipaksa pindah ke Kalimantan, mana mau dia. Demikian juga duta-duta besar yang melihat bahwa ini sinyal kegagalan. Dan mereka, negara-negara barat itu akan dicaci maki oleh anak-anak muda di negaranya masing-masing karena mau membantu pemerintah Indonesia yang merusak lingkungan. Jadi soal IKN ini bukan sekedar soal ambisi presiden yang akan dibatalkan oleh APBN, tapi juga kehendak untuk memperlihatkan bahwa Kalimantan sedang dirusak oleh seorang yang punya ambisi bagi keluarganya, bagi dinastinya. Itu masalah utama kita tuh. Jadi kalau saya tahu di tempat ini ada ambiguitas antara menginginkan IKN jadi sehingga ada trickle down ke dalam ekonomi, dan mereka yang meragukan ini jadi apa enggak. Jadi Anda bayangkan nasib Kalimantan Timur diombang-ambingkan oleh kalimat Jokowi yang berbelit-belit. Iya apa enggak tuh? Pindah apa tidak? Apakah ibu kota sudah resmi dipindahkan? Jokowi bilang bahwa nanti tunggu Pak Prabowo yang akan mengeluarkan kepres pemindahan ibu kota. Kalau Anda tanya, wartawan tanya pada Pak Prabowo, apa benar akan dipindahkan? Pak Prabowo nggak bisa jawab karena dia masih terikat pada semacam keyakinan bahwa dia akan meneruskan IKN itu sebagai legacy dari Jokowi. Tapi dia tahu bahwa keadaan APBN tidak mungkin membiayai IKN. Karena itu secara formal, secara official, salah seorang petinggi Gerindra yang adalah pemikir ekonomi, mantan Gubernur Bank Indonesia, Sudrajat Djimbandono, mengatakan bagi Gerindra lebih baik memberi makan siang daripada melanjutkan IKN. Dan itu belum pernah dikoreksi oleh Pak Prabowo. Artinya di kepala Prabowo memang tidak mungkin anggaran yang tersedia itu dipakai untuk IKN sekaligus dipakai untuk program solidaritas manusia yang dipromosikan oleh Pak Prabowo, yaitu makan siang. Jadi dengan kata lain,
nasib IKN itu ditentukan oleh ada tidaknya anggaran untuk membiayai itu, dan bagi Prabowo tidak mungkin membiayai itu. Jadi sebetulnya dari awal kita akan lihat itu proyeknya bakal mangkrak. Dengan secara APBN pasti mangkrak, investor asing tidak mau tanam modal di sini karena dua alasan: status tanah dan stabilitas politik. Itu dasarnya. Itu juga dibenarkan oleh kepala menteri siapa namanya ini, Agus Harimurti, apa dia, ATR, yang mengatakan ada 8.000 hektar lahan di IKN yang masih bermasalah. Oh, kami akan bereskan. Iya, bukan soal bereskan, masalah itu tidak pernah dilihat sebagai masalah sosial, soal itu masalah hukum, artinya akan ada penggusuran. Jadi sebetulnya kita tahu dari awal bahwa kemasukakalan proyek itu dihalangi oleh ambisi seseorang yang namanya Presiden Jokowi. Dari awal proyek ini udah pasti gagal karena tidak ada AMDAL. Anda tahu, saya kasih kritik bahwa Presiden Jokowi memutuskan untuk pindah ibu kota, keputusan politik, lalu dia bilang seluruh universitas, apalagi di Kalimantan Timur, bikin riset tentang AMDAL. Lo Anda udah putuskan, ngapain ada AMDAL lagi? Kan mestinya kalau otaknya bagus, kalau beta karotennya cukup di kepala presiden, mestinya AMDAL dulu baru bikin keputusan politik. Kan begitu dasar pikirannya. Jadi sekali lagi, kalau kita pergi ke luar negeri, bicara dengan diplomat asing, researcher internasional, isu IKN ini udah jadi isu olok-olok dunia terhadap Indonesia. Tapi nggak mungkin masuk ke Indonesia isu itu, karena akan dipakai headline lain untuk menutup isu kegagalan IKN ini. Jadi kita ingin supaya ada semacam kemampuan kita untuk mendeteksi lebih awal bahwa ini barang yang akan mangkrak, dan itu yang menyebabkan seluruh perencanaan ekonomi pembangunan yang akan diwujudkan melalui pemerintahan Pak Prabowo ada juga dalam kebimbangan, karena IKN ini adalah pertarungan Jokowi. Bagi Jokowi yang lain mungkin nggak perlu, tapi dia diingat sebagai bapak ibu kota negara. Nah, bagian ini saya kira yang bisa kita diskusikan supaya kita dari awal tahu bahwa seluruh sistem atau seluruh ilusi Jokowi itu dia letakkan pada hal yang irasional. Maka kita mungkin bisa bayangkan bahwa IKN ini akan jadi semacam the Tower of Babel, menara Babel yang diberantakkan oleh Tuhan karena Tuhan tidak mau berinvestasi pada kedunguan seorang presiden. Baik. Ya, oke, itu. Jadi kepanikan ini soal kepanikan pemerintahan. Tapera diwajibkan tuh. Bagaimana mungkin warga negara itu punya desain sendiri untuk menghidupkan rumah tangganya, itu bukan urusan negara. Kalau misalnya ada seorang mama di sini, dia mau buka warung, dia perlu modal 50 juta tuh. Dia tabung perlahan-lahan tuh, karena dia tahu nanti akan banyak kos-kosan baru di sini. Lalu pemerintah bilang semua karena ada PSN, tabungan PSN Anda akan dipotong untuk tapera. Dia punya rumah, mau ngapain coba? Jadi kewajiban itu adalah penghinaan terhadap eksistensi warga negara tuh. Dan mestinya juga tanya pada rakyat tuh, mau nggak tabungan Anda dipangkas. Jadi dari awal tapera itu dia disebut tabungan pemerasan rakyat itu. Oke. Lalu balik tadi pada soal yang lebih